Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa mari kita bersama membaca basmalah. Nah, karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman harus duduk Rapi. Yuk, duduk rapi dulu. Sudah? Ya. Yuk, bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah hadir semua ya, dalam keadaan sehat, dan semoga nanti pembelajaran lancar sampai Selesai. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah atau akhlak yang Baik. Oke. Sifat terpuji hakikatnya itu banyak, tetapi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu sabar dan juga amanah. Nah, indikator yang diharapkan tercapai setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama, kalian diharapkan bisa memahami atau menjelaskan makna dari sabar dan juga amanah, di mana makna tersebut terkandung dalam surat dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan perilaku sabar dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, yang terpenting, kalian juga dapat mengaplikasikan atau menerapkan sifat amanah dan juga sabar dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, oke. Buka buku kalian halaman 25 terkait materi. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Ya, oke. Ibu akan sedikit memberikan pengantar terkait materi. Jadi seperti ini. Hakikatnya, belajar itu ada dua proses. Yang pertama, kalian mempelajari tentang teori. Nah, dan setelah kita memahami teori, kita juga diharapkan bisa menerapkan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti halnya yang akan kita pelajari kali ini tentang akhlakul karimah. Kita belajar mengenai teori sabar dan juga amanah. Nah, juga diharapkan kita bisa memiliki atau kita bisa menerapkan sifat sabar dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Muslim yang baik itu tidak hanya bisa menguasai tentang ilmu saja, tetapi kita juga bisa menerapkan ilmu yang telah kita kuasai. Nah, kaitannya itu ketika kita hidup bermasyarakat. Ya, arti penting kita belajar tentang akhlakul karimah, yaitu sabar dan amanah, itu kita dapat menjadi pribadi yang baik dalam masyarakat, sehingga banyak orang-orang atau masyarakat yang ingin berteman dengan kita. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah. Ya. Oke, langsung saja teman-teman. Materi yang pertama adalah tentang sabar. Ya, oke. Coba Mbak Wulan buka bukunya dan juga baca tentang ayat yang menjelaskan sifat sabar. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat 153. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, oke. Ibu akan sedikit mereview materi minggu kemarin, yaitu tentang Al-Samsiyah dan juga Al-Qamariyah. Ya, oke Mbak Wulan. Pada Al-Quran
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ada bacaan apa di situ? Alif lam samsiah. Pada kata Wassolati. ya, kenapa dibaca alif lam samsiah? Karena lamnya tidak terbaca dan huruf setelahnya berharokat tasdid. Oh, oke, ya betul. Jadi alif lam samsiah itu ditandai dengan huruf setelahnya yang berharokat tasdid. Oke, ya betul sekali, masih ingat ya? Ya, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193, Allah memerintahkan agar kita bersabar. Karena hakikatnya orang bersabar itu akan selalu disertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Melanjut ke pengertian sabar. Sabar itu secara istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan hati. Nah, sabar itu secara gampangnya itu diartikan dengan ketabahan. Nah, apabila kita menerima musibah atau kita sedang berada dalam keadaan musibah, kita hendaknya bersabar. Ya, oke. Yang selanjutnya, oh ya, tadi penjelasan yang Ibu berikan mengenai pengertian sabar, apakah sudah paham? Paham. Ya, oke. Yang kedua, yaitu tentang hikmah dari kita bersifat sabar. Ya, Ibu akan bertanya nih kepada salah satu dari kalian, apa sih kira-kira hikmah dari kita bersifat sabar? Yuk, Mas Satrio. Apa ya? Selalu dalam keadaan tenang dan hati terasa tentram. Ya, betul sekali. Jadi hikmah kita memiliki sifat sabar itu karena hati kita selalu dalam keadaan tentram karena terhindar dari sifat emosi. Yang kedua, kita selalu bersyukur karena pada saat kita tertimpa musibah, maka orang yang bersabar itu selalu melihat hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Ya, oke. Sudah jelas kan materi tentang pengertian sama hikmah dari sabar? Sudah. Ya, oke. Kita melaju ke materi kedua. Materi kedua yaitu tentang amanah. Ya, oke. Amanah ini ada pada surat Al-Anfal ayat 27. Ya, coba Mas Satrio baca Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu tak mengetahuinya. Ya, seperti Mbak Ulan tadi ya, coba sebutkan hukum bacaan yang ada di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Hukum bacaan adalah alif lam komariah. Pada kata Ya ayyuhalladzina. kenapa dibaca alif lam komariah? Karena lamnya terbaca dan tanda bacanya sukun. Ya, betul sekali. Ya, oke, berarti masih ingat semua ya mengenai materi kemarin. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama mengenai pengertian dari amanah. Nah, amanah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, pada surat ini sudah jelas ya bahwa kita diperintahkan untuk selalu melaksanakan amanah, entah itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, maupun amanah dari sesama manusia. Ya, yang pertama, pengertian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan dengan baik ke orang lain. Nah, amanah juga memiliki kaitan dengan tanggung jawab. Karena orang yang menjaga amanah biasanya selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dititipkan. Oke, sudah jelas mengenai pengertian amanah? Sudah. Ya. Yang kedua, tentang macam-macam dari amanah. Nah, amanah itu ada macamnya. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa disebutkan nggak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya apa? Ada yang tahu? Mengerjakan sholat. Terus apa lagi? Puasa. Ya, oke. Jadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya dengan mengerjakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Contohnya kita selalu mengerjakan sholat lima waktu dan juga puasa dan perintah yang lain. Ya. Yang kedua, macam-macam amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, kita kan di dunia hidup bukan hanya memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berhubungan juga dengan sesama atau manusia. Nah, amanah dengan sesama manusia itu salah satunya ketika kita dititipkan pesan atau barang kepada seseorang, hendaknya kita menyampaikan pesan maupun barang tersebut dengan baik, tidak dikurangi maupun dilebihkan. Ya, yang selanjutnya macam amanah yang terakhir itu amanah terhadap diri sendiri. Jadi amanah terhadap diri sendiri itu kaitannya dengan memelihara kesehatan, terus memenuhi segala kebutuhan yang kita guna. Ya, misalnya kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, maka hendaknya sebagai orang yang memiliki sifat amanah harus menjaga kesehatan. Contohnya dengan berolahraga, terus makan makanan sehat. Iya, betul sekali. Oke, sudah jelas? Jelas. Ya. Coba macam-macam amanah itu ada berapa? 3. Yang pertama, Amanah kepada Allah. yang kedua Mbak Ulan. Amanah kepada manusia. Ya, yang ketiga? Amanah kepada diri sendiri. Ya. Oke. Ya, materi yang terakhir adalah tentang hikmah kita menerapkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, Mbak Ulan, coba sebutkan hikmah dari kita berperilaku amanah. Contohnya? Dapat dipercaya oleh orang lain. Ya, betul sekali. Salah satu hikmah dari kita melaksanakan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dipercaya orang lain, dan juga kita juga banyak teman karena kita tidak terkenal sebagai orang yang tidak amanah dan tanggung jawab. Ya, oke. Dari seluruh penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi diskusi. Ya, kita melanjut ke sesi diskusi. Nanti Ibu akan bagikan shortcut yang memiliki 2 warna, yaitu pink dan juga kuning. Nah, untuk shortcut warna pink, kalian tulis perilaku amanah yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk yang shortcut warna kuning, kalian tulis perilaku sabar
yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini ya. Nah, setelah itu nanti kalian paparkan di depan kelas dan juga nanti ditempel ya, sesuai warna. Oke. Ya, bisa mulai kalian kerjakan dari sekarang. Selalu sabar saat Ya, oke teman-teman, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang kalian memaparkan hasil diskusi kalian ke depan ya. Ya, yang pertama Mas Satrio. Yuk, tempelkan. Ya, coba jelaskan yang pertama. sikap sabar yang pernah saya alami. Saya selalu sabar saat menghadapi adik saya yang sedikit menyebalkan. Ya, oke, berarti sifat sabar menahan emosi ya. Iya. Oke, yang selanjutnya yang amanah. Sikap amanah yang saya pernah alami yaitu saya melaksanakan ibadah puasa saat bulan Ramadan. Ya. Ini amanah macam-macam amanah apa? Amanah kepada Allah. Ya, berarti Mas Satrio mengerjakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melaksanakan perintahnya berupa berupa puasa. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Satrio. Ya, yang selanjutnya Mbak Wulan, paparkan hasil diskusinya. Ya, oke, ya Mbak Wulan sampaikan mengenai sifat sabar yang pernah Mbak Wulan lakukan. Ya, sifat sabar yang pernah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya tidak mudah marah ketika saya mendapatkan musibah. Contohnya, ketika saya mendapat nilai yang kurang, saya tidak marah tetapi saya akan berusaha lebih keras lagi agar tidak mendapat nilai yang kurang untuk kedua kalinya. Ya, oke, betul sekali. Ya, yang selanjutnya mengenai sifat amanah. Sifat amanah dalam perilaku sehari-hari. Ketika saya diperintah oleh ibu untuk memberikan uang saku kepada adik, saya memberikan uang tersebut tanpa mengurangi dan menambah uang tersebut. Ya, oke, betul sekali ya. Jadi sifat sabar maupun amanah sudah kalian lakukan. Ya, kembali ke tempatnya. Ya, oke. Dari pemaparan yang telah kalian sampaikan sudah jelas ya, berarti kalian sudah melaksanakan sifat sabar dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Mas Satrio, sifat sabarnya itu ketika menghadapi adiknya. Ya, memang betul ya, seringkali adik memang yang ngeyel, tetapi tidak apa-apa karena itu sifat anak-anak. Nah, hendaknya kita sebagai kakak harus bersabar. Ya, baik sekali Mas Satrio. Yang kedua, amanah ketika Mas Satrio melaksanakan ibadah puasa saat bulan Ramadan. Berarti ini contoh dari amanah kepada Allah. Ya. Yang selanjutnya Mbak Wulan, sabar. Ya, ketika Mbak Wulan mendapatkan nilai yang kurang atau kurang memuaskan, Mbak Wulan terpacu untuk selalu belajar agar tidak terulang kembali nilainya yang jelek. Ya. Yang selanjutnya sifat amanah yang Mbak Wulan lakukan itu ketika ibunya Mbak Wulan memerintahkan untuk memberikan uang saku kepada adiknya. Nah, uang saku itu diberikan sesuai jumlahnya. Ya, oke anak-anak, demikian materi dan juga diskusi dan pemaparan yang telah kita lakukan. Sebelum ibu tutup pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke, sebagai tugas nanti kalian kerjakan uji kompetensi halaman 26 ya, dari soal pilihan ganda sampai esai ya. Besok untuk penilaian dikumpulkan. Oke.
Yuk duduk rapi kembali. Sudah duduk rapi? Ya. Ya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sekian pembelajaran yang kita lakukan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.